Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita masih sehat, ya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang peristiwa sejarah yang terjadi ber, apa, berbarengan pada rentan waktu Perang Dingin. Nah, peristiwa sejarah ini dikenal dengan peristiwa Perang Afghanistan. Peristiwa yang lumayan cukup panjang, ya, berjalan selama 10 tahun, ya, yaitu tepatnya pada tahun 1979 sampai tahun 1988. Nah, perang Afghanistan ini tidak bisa lepas dari adanya konflik persaingan yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin. Nah, perang ini juga bisa dikatakan adalah sebuah bentuk dari proxy war, ya. Proxy war itu adalah perang yang memanfaatkan adanya pihak ketiga di tengah persaingan antara blok timur yang merupakan representasi dari Uni Soviet dan blok barat yang merupakan representasi dari pihak Amerika Serikat, seperti itu. Nah, karena pada masa Perang Dingin kedua blok ini saling bersaing dan berupaya untuk melebarkan sayap ideologinya kepada berbagai macam negara itu, maka Afghanistan adalah salah satu wilayah yang pada saat itu juga terimbas, ya, dari adanya persaingan antara blok timur dengan blok barat di masa Perang Dingin ini. Nah, perang Afghanistan ini pada tahun 1979 sampai 1989 ini diawali dari adanya keberhasilan yang dilakukan oleh militan sayap kiri Afghanistan yang berhasil merebut pemerintahan sebelumnya yang pada saat itu dipimpin oleh Muhammad Daud Khan, ya. Itu pada tahun 1978, ya. Nah, pengambilan kekuasaan yang dilakukan oleh militan sayap kiri ini dikenal dengan istilah revolusi Saur Afghanistan. Nah, ketika Muhammad Daud Khan lengser dari kekuasaannya, sayap kiri kemudian menguasai kekuasaan yang ada di Afghanistan. Nah, dipimpin oleh partai melalui perwakilan partai dari Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan, yang pada saat itu dipimpin oleh partai tersebut dipimpin oleh Nur Muhammad Taraki, ya, yang dikenal sebagai seorang sosialis garis keras lah, bahasanya seperti itu, sehingga dia memiliki hubungan yang sangat bagus sekali antara Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan dengan pihak Uni Soviet. Nah, keberhasilan Taraki mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Muhammad Daud Khan ini itu membuat posisi Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan ini berupaya untuk mengamankan dirinya pada posisinya seperti itu. Nah, oleh karena itu upaya militan sayap kiri di Afghanistan untuk bisa mengamankan posisinya di kekuasaannya itu, pada saat mereka berkuasa itu Muhammad Taraki, ya, berupaya untuk meminta pihak Uni Soviet itu mengirimkan pasukannya ke Afghanistan, Nah, langkah yang dilakukan oleh Taraki untuk meminta bantuan Soviet kepada mengirimkan pasukannya ke wilayah Afghanistan ini karena kekhawatiran sayap kiri ataupun Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan ini terhadap
para mujahidin ya, tentara-tentara mujahidin ya, ataupun front anti komunis di Afghanistan. Nah, para mujahidin ini sangat anti sekali dengan komunisme gitu. Oleh karena itu kelompok-kelompok front anti komunis yang tidak setuju dengan kepemimpinan Taraki ya, itu ya membentuk barisan tentara yang dikenal oleh Barat itu dengan nama tentara mujahidin gitu. Nah, sampai pada tahun 1979 gitu, tepatnya di akhir Desember ya, di akhir Desember itu sebelum Natal tentara Rusia berhasil sampai ke wilayah Afghanistan dan menduduki ibu kota Kabul ya. Ibu kota Afghanistan ya, kota Kabul gitu. Kota Kabul, bahkan kota-kota yang lainnya seperti kota Bagram, Kandahar, dan Sindan. Nah, keberhasilan para tentara Soviet sampai di Afghanistan ini mengakibatkan adanya pertempuran antara para tentara mujahidin dengan para tentara Soviet. Nah, namun pada awalnya pihak tentara Soviet ini mengalami semacam agak keteteran menghadapi para mujahidin ini. Karena apa yang dilakukan oleh tentara mujahidin ini bertempur dengan cara-cara yang sifatnya gerilya. Selain itu juga medan pertempurannya yang sangat sulit sekali untuk dikuasai oleh tentara Soviet gitu. Nah, karena kewalahan melawan para gerilyawan mujahidin ini, maka pihak Soviet pun mengirimkan kembali gitu. Mencoba untuk mengirimkan kembali dengan kurang lebih jumlah 100.000 tentara gerilya milik Soviet itu untuk membantu ya, bukan untuk membantu tapi untuk melawan para tentara mujahidin seperti itu. Ditambah juga dengan heli tempur yang dimiliki Soviet yang pada saat itu bisa dikenal sangat canggih, dan hal itu pun kemudian mengakibatkan para mujahidin ini keteteran balik gitu, dan kesulitan untuk melawan tentara Soviet ini. Nah, kewalahan yang dialami oleh pasukan mujahidin ini di Afghanistan membuat pihak Amerika Serikat beserta CIA ikut campur tangan di wilayah Afghanistan. Pada mulanya ketika kedatangan Soviet ke Afghanistan ini, Amerika agak sedikit cuek lah ya, agak sedikit kurang peduli, karena memang yang dilihat oleh Amerika itu adalah dia lebih berfokus kepada persoalan-persoalan perang di Vietnam. Namun karena pihak Amerika Serikat itu juga khawatir ketika Soviet menguasai Afghanistan lewat ideologi komunismenya itu akan berdampak kepada negara-negara di wilayah Asia Selatan ya, terinfiltrasi oleh ideologi komunisme itu. Nah, akhirnya di tengah kekalahan tentara mujahidin oleh para gerilyawan Soviet ini beserta heli tempurnya gitu, maka Amerika dan CIA mencoba untuk membantu ya, para tentara mujahidin itu dengan memasok persenjataan berupa rudal yang dikenal dengan rudal Stinger dan rudal Blowpipe. Nah, upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan CIA untuk memberikan pasokan rudal Blowpipe dan Stinger ini dan melatih para mujahidin untuk menggunakan rudal tersebut itu untuk bisa mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh tentara Soviet yang menggunakan heli tempurnya. Nah, ketika para mujahidin ini berhasil dilatih dan para tentara mujahidin ini pun
sudah mulai dianggap bisa dikatakan sudah cakap dalam mengoperasikan rudal tersebut oleh Amerika Serikat beserta CIA. Akhirnya para tentara Soviet ini pun mengalami kesulitan lagi. Nah, banyak sekali tentara Soviet yang gugur dari adanya serangan yang dilakukan para tentara mujahidin lewat penggunaan rudal Stinger dan blowpipe ini. Ada catatan yang menyatakan bahwa sampai pada tahun 1987 gitu, pasukan Soviet itu banyak sekali yang gugur, bahkan jumlah yang gugur dari tentara Uni Soviet itu mencapai kurang lebih 15.000 pasukan. Sangat banyak sekali ya, 15.000 manusia yang gugur di medan pertempuran. Jadi itu kemudian membuat pihak Uni Soviet pun agak sedikit terdesak. Nah, keterdesakan tentara Soviet yang begitu banyak di Afghanistan ini pun belum lagi ditambah dengan kondisi perekonomian Uni Soviet yang pada saat itu sudah mengalami sedikit krisis lah ya, karena memang perekonomian Moskwa itu lebih banyak sekali dialirkan untuk persoalan-persoalan kemiliteran dibandingkan kesejahteraan di negaranya sendiri. Hal ini yang kemudian membuat pihak Uni Soviet pun merasa terdesak, dan dengan banyaknya jumlah pasukan yang gugur pada saat itu, kemudian pihak Uni Soviet pun menyatakan kalah dari upayanya untuk menguasai wilayah Afghanistan. Nah, Brezhnev ya, pada saat peperangan Afghanistan ini ya, perang Afghanistan itu Soviet pada saat itu dipimpin oleh Brezhnev. Nah, karena keterdesakan ini kemudian Soviet pun menyatakan kalah dan siap untuk pergi dari tanah Afghanistan. Nah, sampai pada tahun 1988 kan, ya pihak Soviet pun kemudian mau menandatangani perjanjian bersama Amerika, termasuk pihak Pakistan dan Afghanistan. Nah, perjanjian yang dilakukan pada tahun 1988 ini pun isinya itu adalah sebuah perjanjian yang dimana kesepakatan antara Amerika Serikat, Pakistan, dan Afghanistan beserta Uni Soviet ini menyatakan bahwasanya pihak Uni Soviet untuk menarik pasukannya di wilayah Afghanistan dan sekitarnya. Sampai pada tanggal 15 Februari 1988 akhirnya perjanjian atas dasar dari adanya perjanjian tersebut, pasukan Soviet pun menarik diri dari tanah Afghanistan. Disitulah kemudian Afghanistan yang tadinya merupakan sebuah negara yang ya bisa dikatakan berkembang lah ya, itu yang bahkan dianggap sebagai pihak yang netral gitu, itu kemudian berhasil dikuasai oleh kelompok-kelompok Islamis. Kekalahan militansi sayap kiri dan Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan ini pun sudah menyatakan sikap kalah dari menyerah dan akhirnya Afghanistan mencoba untuk menerapkan sistem politiknya ya yang dikenal dengan sistem Islamis. Cuman anehnya begini, pasca
pasca perang dingin ya, perang dingin berakhir gitu. Jika kita misalnya masih ingat tragedi September yang tragedi setelah tragedi September 2003 ya, 2001 ya, 2001 yang meruntuhkan gedung WTC di Amerika itu. Amerika kan yang langsung menyatakan bahwa banyak sekali kelompok-kelompok teroris yang 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 merupakan ada hubungannya dengan Afghanistan, terutama ya kelompok-kelompok yang dikenal kelompok Taliban ini. Cuma menariknya ya, kalau misalnya memang kita tarik dari latar belakang sejarah perang Afghanistan yang terjadi pada tahun 1979 sampai 1989 ini kan kelompok-kelompok mujahidin itu kan dibantu dan dipasok oleh Amerika gitu. Tapi ya, setelah peristiwa September 2001 yang menghancurkan gedung WTC dan memakan banyak korban, Amerika langsung menyatakan perang gitu dengan kelompok-kelompok yang tadinya mujahidin yang sebelumnya dipasok dan dilatih bahkan didanai oleh Amerika ini. Ini ada semacam kontradiksi bagi saya ya. Bagi saya melihat yang tadinya berkawan kok jadi musuh bubuyutan bahkan sampai hari ini. Nah ini jadi ada apa sebenarnya sih di dalam masalah-masalah politik internasional itu? Karena kan setelah perang dingin selesai, Amerika kan dinyatakan sebagai pihak yang menang gitu. Namun setelah itu, loh kok Amerika karena kan mencoba mencari musuh gitu, musuh baru ya. Setelah kekalahan Soviet ini, Amerika mencari musuh baru gitu. Dan sampai saat ini ya Afghanistan masih berada di dalam gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pihak Amerika ya, atas dasar memerangi yang namanya terorisme lah, atas dasar kebencian terhadap tentara Taliban. Itu kan ada berbagai macam faktor. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita bisa kita cermati dari peristiwa sejarah terjadinya perang di Afghanistan. Jadi berawal dari persaingan ideologi besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, lalu kemudian berdampak kepada konflik baru antara Afghanistan itu sendiri ya tentara Taliban khususnya dengan pihak Amerika Serikat. Kira-kira seperti itu.